Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan bahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD atau MI kelas 5 ya, pelajaran matematika. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang Gunanto dan Desi Adalia. Adik-adik sekalian, kita sekarang masuk di bab 4 ya. Bab 4 itu tentang kubus dan balok. Maaf, ini sedikit meriang ya adik-adik sekalian ya, batuk. Ini sebenarnya untuk semester 2, tapi ini kita awali terlebih dahulu, tidak apa-apa ya, bisa dicicil mungkin yang mau belajar ya. Oke, langsung saja kita ke latihan 1 ya di bab kubus dan balok ya, yaitu menentukan hasil pangkat 3 suatu bilangan ya, menentukan hasil pangkat 3 suatu bilangan. Ini saya perbesar aja ya adik-adik sekalian ya. Oke. Nomor 1, tentukan hasil pangkat 3 dari bilangan-bilangan berikut ya. Ini dari A sampai dengan J ya, mulai dari 3 pangkat 3, 5 pangkat 3, 6 pangkat 3, 8 pangkat 3 sampai dengan 20 pangkat 3. Nah, bilangan pangkat 3, nah ini contohnya 3 pangkat 3 itu artinya adalah 3 kali 3 kali 3. Nah, 3 kali 3 itu 9, 9 kali 3 27 ya. Jadi langsung saja bisa kita isi di sini adik-adik sekalian ya. Mulai dari yang A, sepertinya kurang besar ya. Oke, mulai dari yang A3 pangkat 3, saya tuliskan terlebih dahulu ya. Berarti ini 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 itu hasilnya adalah 9. 9 kali 3 27. Nah, ini hasil dari 3 pangkat 3 adalah 27. Kita lanjut yang B. 5 pangkat 3. Berarti artinya di sini adalah 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5 25. 25 dikalikan 5 hasilnya adalah 125. Kemudian yang C, 6 pangkat 3. Berarti 6 kali 6 kali 6. 6 kali 6 36. 36 kali 6 hasilnya adalah 216. Lanjut yang D, 8 pangkat 3. Berarti 8 kali 8 kali 8. 8 kali 8 itu 64 ya adik-adik sekalian ya. 64 kita kalikan 8 hasilnya adalah 512. Lanjut ke bagian E, ada 9 pangkat 3. 9 pangkat 3 berarti 9 kali 9 kali 9. 9 kali 9 81. 81 dikalikan 9 hasilnya adalah 729. Kita lanjut ke bagian F ya. Di sini ada 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 berarti 10 kali 10 kali 10. 10 kali 10 100. 100 kali 10 berarti 1000. Kemudian yang G ada 12 pangkat 3. Berarti 12 kali 12 kali 12. 12 kali 12 hasilnya adalah 144. 144 kalikan 12 hasilnya 1728. Kemudian 15 pangkat 3. 15 kali 15 kali 15 ya. 15 kali 15 itu 225. 225 dikalikan 15 hasilnya adalah 3375. Kemudian 18 pangkat 3 berarti 18 kali 18 kali 18. 18 kali 18 itu hasilnya adalah 324. 324 kali 18 hasilnya itu 5832 ya, 5832.
Kemudian yang terakhir ada 20 pangkat 3, berarti 20 kali 20 kali 20 ya. 20 kali 20 berarti 400, 400 kali 20, 4 kali 2 8, ditambah nolnya 3 ya, berarti hasilnya 8.000. Oke, ini adik-adik sekalian ya untuk soal nomor 1 ya. Nomor 1 sudah kita bahas. Sekarang kita ke soal berikutnya nomor 2. Tentukan 10 bilangan kubik yang pertama. Nah, bilangan kubik berarti bilangan pangkat 3. Kita mulai dari 1 ya, berarti 1 pangkat 3. Karena 10 bilangan kubik yang pertama berarti 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, 4 pangkat 3, 5 pangkat 3, sampai 10 pangkat 3. Oke. Di sini udah saya tuliskan ya untuk soal nomor 2 ya. Jadi bilangan kubik 10 bilangan kubik yang pertama ya. Berarti kita hitung satu persatu ya. 1 pangkat 3 atau 1 kali 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Ini bilangan kubik yang pertama. Bilangan kubik yang kedua berarti 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 8. Kemudian yang ketiga berarti 3 pangkat 3 yaitu 3 kali 3 kali 3 27. Bilangan kubik yang keempat berarti 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4 64. Yang kelima berarti 5 pangkat 5 5 pangkat 3 berarti 5 kali 5 kali 5 hasilnya adalah 125. Yang keenam berarti 6 pangkat 3, 6 kali 6 kali 6 hasilnya 216. Yang ketujuh berarti 7 kali 7 kali 7 hasilnya adalah 343. Yang kedelapan berarti 8 pangkat 3, 8 kali 8 kali 8 512. Yang ke-9 itu adalah 9 pangkat 3 yaitu 9 kali 9 kali 9 hasilnya 729. Yang ke-10 yaitu 10 pangkat 3 yaitu 10 kali 10 kali 10 hasilnya adalah 1000. Jadi 10 bilangan kubik yang pertama adalah 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, dan 729 serta 1000. Ini ya hasil dari perhitungan tadi 10 bilangan kubik yang pertama. Itu adik-adik sekalian ya untuk soal nomor 2. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Tentukan jumlah dari 3 bilangan kubik yang pertama. Nah, 3 bilangan kubik yang pertama kita jumlahkan berarti ya. Di soal nomor 2 tadi kita sudah menentukan 10 bilangan kubik yang pertama. Berarti 3 bilangan kubik yang pertama bisa kita lihat di sini tadi di soal nomor 2 ya. 3 bilangan kubik yang pertama tadi adalah 1, 2 dan 3 ya, berarti nanti tinggal kita tambahkan aja nih 3 bilangan kubik yang pertama. Oke, untuk yang nomor 3 di sini sudah saya tuliskan. Nah, ini adik-adik sekalian ya. Jadi jumlah 3 bilangan kubik yang pertama ya, 1 pangkat 3 tadi hasilnya adalah 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27 kita tambahkan. 1 tambah 8 tambah 27. 1 tambah 8 itu 9. 9 tambah 27 hasilnya adalah 36 ya. Jadi jumlah 3 bilangan kubik yang pertama adalah 36 ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 4. Tentukan bilangan kubik yang terletak antara 1000 dan 1500 ya. Bilangan kubik yang terletak antara 1000 dan 1500 itu berapa? Lah, kita coba terlebih dahulu ya dari sekalian. Kita di sini tadi sudah di soal nomor 2 sebenarnya bisa kita lihat ya. Bilangan kubik yang terletak di antara 1000. Nah, ini berarti 10 pangkat 3 tadi 1000. Ini ya di enggak ada ya, berarti yang 10 pangkat 3 sama 11. Kalau 10 kan 1000 adik-adik sekalian. Nah, di sini udah saya hitungkan ya. Jadi 10 pangkat 3 itu 10 kali 10 kali 10 sama dengan 100 kali 10 hasilnya adalah 1000. Nah, antara berarti 1000-nya tidak ikut adik-adik sekalian ya. Berarti lebih dari 10 pangkat 3. Nah, 11 pangkat 3. 11 kali 11 kali 11 hasilnya adalah 1331. Lah, ini berarti masuk adik-adik sekalian ya. Karena dia di antara 1000 dan 1500. Coba kalau 12 pangkat 3. 12 pangkat 3 itu 12 kali 12 kali 12. Nah, hasilnya 1728. Berarti lebih dari 1500. Maka tidak termasuk ke dalam bilangan kubik tersebut. Nah, jadi
Bilangan kubik antara 1000 dan 1500 adalah 1331. Ini ya yang sudah kita hitung. Itu adik-adik sekalian ya, penjelasan untuk soal latihan 1 nomor 1 sampai dengan nomor 4. Untuk soal nomor 5 nanti akan kita bahas di video berikutnya ya, karena ini lumayan panjang, nanti akan kita jelaskan secara detail ya, atau lebih rinci. Oke, terima kasih ya sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan tetap teliti serta hati-hati ya saat belajar maupun mengerjakan soal. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.